Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Anida, perwakilan dari tim Genzi Multimedia dan DKV Production. Di sini saya mau mewawancarai Kepala Program Jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga untuk membahas lebih lanjut mengenai apa aja sih yang dipelajari di dalam jurusan ini. Untuk mengetahui info tersebut, tonton sampai habis ya. Di sini kami sudah bersama dengan Ibu Yuni Kurniawati ST. Ibu, saya mohon izin untuk sharing-sharing nih ke kami untuk membahas mengenai jurusan akuntansi lembaga ini. Silahkan, oke siap. Punten Ibu, saya mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, boleh mohon Ibu tolong memberikan gambaran umum nih tentang program kalian jurusan akuntansi di sekolah. Terima kasih untuk pertanyaannya, Dida. Kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga mempunyai visi menjadikan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga yang religius dan profesional. Artinya, dalam menjalankan visi tersebut, kami mempunyai misi yaitu menyediakan program pendidikan akuntansi yang berkualitas, berorientasi pada kebutuhan dunia kerja, mengikuti perkembangan teknologi, serta bisa melanjutkan kuliah untuk alumninya. Artinya, alumni SMK Negeri 1 Bojonggede kompetensi keahlian akuntansi tidak hanya bisa bekerja, tapi juga bisa kuliah ataupun juga bisa berwirausaha. BNW, bekerja, melanjutkan wirausaha. Kemudian salah satu misinya juga adalah mengembangkan kompetensi siswa untuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap di bidang akuntansi dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Artinya nanti alumni dari akuntansi dan keuangan lembaga ini diharapkan profesional di bidang akuntansi dan keuangan. Adapun moto dari kompetensi akuntansi ini adalah accounting Bisma. Accounting Bisma. Akuntansi akan membentuk generasi yang smart. Nggak hanya smart secara keilmuan profesional, tapi juga harus mempunyai religius yang baik, berakhlak yang baik, mempunyai etika yang baik. Smart. Selanjutnya, apa saja nih mata pelajaran yang diajarkan dalam program kalian jurusan akuntansi ini dan bagaimana relevansinya dengan dunia kerja? Ya, terima kasih. Kalau untuk relevansi pembelajaran di akuntansi ya, dari dasar, kemudian dari menengah di kelas 11, kemudian level tertingginya di kelas 12. Kalau untuk akuntansi dasarnya, memang kalau dari SMP ke SMA, SMK itu kan masih belum tahu apa itu nama akuntansi. Nah, di sini di kelas 10 di fase E, siswa belajar untuk dasar-dasar akuntansi, mengenalkan dasar akuntansi itu apa saja, profesi bidang akuntansi itu apa saja, kemudian sektor keuangan terutama perbankan, kemudian belajar Excel juga, Excel untuk keuangan ya, Excel untuk keuangan, pembentukan karakter melalui etika profesi. Selain itu di kelas 11 akan ada penguatan di keahlian siswa di fase F. Di fase F nanti akan belajar materi komputerisasi akuntansi. Yang kelas 10-nya baru memperoleh Excel, kelas 11 sudah memperoleh aplikasi komputer akuntansi. Nah, ini yang dimaksudkan dengan melaksanakan visi, mengikuti teknologi kekinian. Jadi kita selalu update teknologi tentang komputerisasi akuntansi. Ada perpajakan juga, perpajakan di kelas 11 fase F dan di kelas 12 fase F. Jadi pajaknya itu lanjut dari kelas 11 sampai kelas 12. Ada akuntansi keuangan dan akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur. Kalau kelas 12 adalah sudah penguatan dari kelas 11-nya. Konten dari pembelajarannya lebih ditingkatkan lagi. Yang tadinya masih perusahaan manufaktur dasar gitu kan, nanti di kelas 12 sudah ke manufaktur tingkat tinggi. Artinya di sini siswa sudah belajar menyusun laporan keuangan manufaktur. Kemudian akuntansi pemerintahan, perpajakan, aplikasi komputer akuntansi menggunakan aplikasi versi. Jadi di jurusan akuntansi ini tuh sangat
to date sama perkembangan teknologi itu ya. Jadi setelah lulus alumni juga bisa siap kerja dari kerjaan. Benar nggak sih Bu, di jurusan akuntansi ini kita harus teliti sama hitung-hitung keuangan, seperti semuanya harus jelas dan sangat terperinci. Ya, betul sekali apa yang menjadi pertanyaan Ida. Di akuntansi memang harus teliti, karena di akuntansi itu nol sangat berarti. 1000 tercatat 100, artinya nolnya hilang 1 tinggal 100, yang hilang 900. Jadi banyak yang hilang daripada yang tercatat. Jadi memang di akuntansi harus teliti, harus hati-hati dalam melakukan pencatatan, terutama untuk hitung keuangannya, dan literasi digitalnya pun tidak hanya sekedar berhitung, tapi juga harus bisa diimplementasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Harus bisa rajin nabung, bisa berhemat, tidak boros, kemudian bisa mengatur keuangan secara pribadi, bisa ada perencanaan untuk masa depan seperti apa. Ibu yang terakhir, bagaimana caranya jurusan akuntansi di Mesago ini untuk mendukung pengembangan keterampilan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi dan bekerja di dalam tim? Oke, terima kasih. Kalau untuk pengembangan soft skill ya, siswa dibebaskan untuk memilih ekstrakurikuler yang diinginkan. Boleh memilih OSIS, PROKIS, kemudian karate, pencaksilat, pramuka, sesuai dengan minat bakat siswa masing-masing. Untuk bekerja dalam tim, siswa juga dilatih bekerja sama dalam tim untuk kegiatan belajar secara kelompok, kemudian dalam penguatan praktik Pancasila Bhinneka. Itu sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan soft skill siswa. Siswa bisa meningkatkan tanggung jawabnya, disiplinnya, kemudian interaksi dengan teman-temannya itu dalam kegiatan Bhinneka. Sangat terasa sekali. Mungkin ketika kalian di kompetensi kalian dan ketika P5BK muncul tanggung jawabnya seperti apa untuk tugas yang diberikan, disiplinnya bagaimana, kejujurannya seperti apa, kemudian teamwork yang solid untuk membuat sebuah proyek untuk keberhasilan bersama. Dan itulah penumbuhan soft skill, bekerja sama, komunikasi, kolaborasi yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang baik. Kerja dalam tim di jurusan akuntansi ini sangat diperlukan. Ya, sangat diperlukan sekali. Bagaimanapun juga dalam tim itu perlu komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan untuk kesuksesan bersama bisa mudah tercapai. Berbeda ya, ketika satu orang mencapai tujuan dibandingkan dengan satu kelas dalam mencapai tujuan, itu akan lebih mudah dicapai kalau secara bersama-sama bekerja sama, berkomunikasi, berkolaborasi mencapai tujuan. Oke. Ibu terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Itu dia penjelasan kami mengenai jurusan AKL yang ada di SMKN 1 Bojonegoro. Untuk pertanyaan lebih lanjut, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.